Oke, selanjutnya tentang gaya gesek. Nah, gaya gesek ini sifatnya, simbolnya F kecil dulu ya. Sifatnya selalu melawan arah gerak. Jadi kalau bendanya ditarik ke kanan, kecenderungannya bergerak ke kanan, maka gaya geseknya ke kiri. Atau sebaliknya kalau ditarik ke kiri, cenderung bergerak ke kiri kan, sehingga gaya geseknya ke kanan. Nah, yang pertama, gaya gesek itu dibagi menjadi gaya gesek statis, dan yang kedua yaitu gaya gesek kinetis, atau kita simbolkan FK untuk kinetis, ini Fs. Rumusnya sangat sederhana, yaitu F sama dengan mu kali N. Sehingga kalau Fs ya mu S kali N, sedangkan FK itu sama dengan mu K kali N. Terus bedanya di mana penggunaannya nanti? Ini dipakai saat bendanya masih diam atau mau gerak. Kalau yang ini dipakai saat udah gerak. Jadi kalau masih diam atau masih mau bergerak, kita pakai Fs. Kalau sudah bergerak, kita pakai Fk. Nah, untuk mencari N, ada di video sebelumnya ya. Oh ya, nilai mu S itu selalu lebih besar daripada mu K. Kenapa? Karena kita lebih mudah narik benda yang gerak daripada benda yang diam. Oh ya, saya di sini ada kurang ya. Harusnya tandanya kurang dari sama dengan. Kenapa? Nilainya bisa kurang dari rumus ini, tapi maksimal ya sama itu. Loh, kok bisa? Oke, kita coba latihan soal dulu ya. Benda yang masanya 10 kilo berada di bidang datar kasar dengan mu S 0,4 dan mu K itu 0,3, nilai G-nya 10. Bila diberi gaya horizontal yang tetap sebesar 45, nah kita tidak tahu ya, 45 itu ke kanan atau ke kiri, anggaplah dia ke kanan. Maka gaya geseknya pasti melawan arah gerakannya atau kecenderungannya, yaitu ke kiri. F-nya di sini F statis atau kinetis. Nah, itu kita harus cek terlebih dahulu. Fk sama dengan mu K kali N, sedangkan Fs sama dengan mu S kali N. Berapa sih nilai N? Nah, kita gambarkan terlebih dahulu. N dan W-nya ke bawah, N-nya tegak lurus. Oke, karena gak ada gaya yang lain, kita sudah belajar kemarin bahwa N itu sama dengan W. Dari mana? Sigma F Y sama dengan 0 karena tidak bergerak ke atas ke bawah, maka ke atas positif, ke bawah negatif. Jadi kalau dipindah nanti W-nya jadi positif. Maka N-nya ini sama dengan W itu M kali G, masanya 10, berarti kali gravitasi jadi 100 Newton. Nah, karena sudah ada, kita masukkan aja mu K-nya 0,3 kali 100 itu 30 Newton, dan mu S-nya itu 0,4 kali 100 sama dengan 40 Newton. Nah, berapa gaya gesek yang bekerja? Kita cek dulu ya. Pakai sigma F sama dengan M kali A. Hukum Newton yang kedua. Karena ditarik ke kanan, bergerak ke kanan, ini adalah arah gerak. Maka kalau ke kanan arah geraknya, maka yang ke kanan positif, yang gaya gesek selalu negatif. M kali A. Nah, kita pakai Fs dulu untuk ngecek benda bergerak atau diam. F-nya tadi 45 dikurangi Fs. Fs-nya 40 sama dengan masanya 10 kali A. Nah, nilai ini positif kan ya? Nah, kalau nilai A ini positif, jika A itu positif, maka
gaya gesek yang bekerja, gaya gesek yang bekerja adalah gaya gesek kinetis. Sehingga gaya gesek yang bekerja di situ ya kita pakai kinetis sebesar berapa kinetis? Oh 30 ya. 30 Newton yang ini. Jadi jawabannya adalah 30 Newton. Nah, bagaimana kalau misalnya saya ganti gayanya menjadi 80 nih? Masanya yang sama. Maka Fs sama dengan 40 masih sama ya. Fk sama dengan 80. N-nya masih sama karena masanya sama maka N-nya 100 kan ya. Sorry, Fs-nya tadi 40 yang ini 30. Nah, karena benda ditarik ke kanan semisal maka geraknya kemungkinan ke kanan maka dia gesek ke kiri selalu berlawanan. Kita pakai hukum Newton yang kedua, sigma F sama dengan M kali A. Gaya dikurangi gaya gesek, kita cek dengan statis dulu. M kali A, misalnya 10A. Gaya geseknya 45, oh sorry 80. Dikurangi gaya gesek. Gaya gesek statisnya 40 sama dengan 10A. 80 min 40 ya tetap 40 ya sama kalau di sini masih positif. Terus saya ganti menjadi anggaplah jangan 80 tapi 30. Nah, kalau 30 berarti di sini 30 min 40 itu min 10 sama dengan 10A. Nah, kalau negatif bagaimana? Jika negatif artinya benda tidak kuat, tidak kuat narik ke kanan. Artinya gaya pada benda tidak kuat atau tidak bisa bergerak ya. Kalau sudah tidak bergerak benda diam maka kita pakai Fs. Berapa sih Fs-nya? Fs tadi kan bisa kurang dari mu s kali n kan ya? Mu s kali n. Nah, karena gaya tariknya itu cuma 30, otomatis gaya geseknya itu sama dengan 30. Jangan kalian isi 40 ya. Jadi dia sesuai dengan gaya tariknya 30. Tapi dia memang maksimal 4. Kalau ditanya berapa gaya gesek maksimal ya 40. Tapi kalau gaya gesek yang bekerja pada soal ini ya 30 Newton saja. Kenapa? Karena sesuai dengan nariknya berapa. Kan nggak mungkin ini nariknya 30, ini 40 kan berbeda. Kalau beda kan pasti bergerak ke salah satu benda. Masa ya dia bergerak ke arah gesekan. Kalau dia ditarik ke kanan tanpa ada gaya yang lain, ya nggak mungkin dia tiba-tiba bergerak ke kiri. Nah, itu konsep yang benar cara menunjukkan atau mencari gaya gesek yang bekerja pada suatu benda. Sehingga kalau nilainya positif, yang bekerja di situ adalah Fk dan jika hasilnya negatif, maka yang bekerja di situ adalah Fs. Dia maksimal mu s kali n, tapi kita sesuaikan dengan gaya tariknya. Di sini 30 berarti gaya geseknya juga 30. Oke, mungkin itu aja materi gaya gesek. Kita bisa lanjut ke materi selanjutnya. Terima kasih.